Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu semangat berolahraga, juga mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Pada hari ini, materi kita adalah aktivitas air. Apa itu aktivitas air? Nah, nanti kita bisa lihat dulu apa itu aktivitas air. Salah satunya adalah renang. Apa itu renang? Kita bisa melihat pengertiannya di bawah ini. Nah, sudah dibaca? Kalau sudah dibaca, kita lanjutkan lagi. Apa itu renang dan berapa jumlah gayanya renang? Renang ada 4 gaya. Yang pertama ada gaya dada. Yang kedua ada renang gaya bebas. Dan yang ketiga, renang gaya kupu-kupu. Dan yang terakhir adalah gaya punggung. Dari 4 gaya tersebut, kita akan fokus dengan renang gaya dada. Apa itu renang gaya dada? Mari kita simak video berikut ini. gimana anak-anakku setelah melihat tayangan video tadi? Apakah sudah jelas atau sudah paham? Saya yakin pasti belum, karena cuma melihat video saja. Maka dari itu, saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana teknik dasarnya, kemudian bagaimana caranya gerakan tangan, gerakan kaki, pengambilan nafas, sama kombinasi semua unsur gerakan. Teknik dasar yang pertama adalah gerakan kaki gaya dada. Bagaimana cara melakukan gerakan kaki gaya dada yang benar? Yang pertama, mulai gerakan dengan kaki lurus dan jinjit. Yang kedua, tekuk tumit ke atas sampai mendekati pantat dan lutut jangan sampai membuka ke samping. Yang ketiga, buka telapak kaki ke samping dengan menahan lutut agar tidak bergerak ke samping. Kemudian yang keempat, yaitu lakukan tendangan dengan menggunakan telapak kaki keluar dan ke belakang. Setelah melakukan tendangan, kemudian ke langkah terakhir, yaitu langkah kelima, kembali ke posisi pertama dengan kaki lurus dan jinjit. Berikut ini adalah contoh gerakan kaki di air. 2 kali tendangan dengan pengambilan nafas tanpa ada gerakan tangan. Kemudian yang kedua adalah gerakan tangan pada gaya dada. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu yang pertama, mulailah gerakan dengan tangan lurus dan runcing. Kemudian, buka telapak tangan ke samping dan menghadap ke bawah. Setelah itu, lakukan tarikan telapak tangan ke belakang dengan menahan sikut dan tidak melebihi dada. Kemudian yang keempat, setelah melakukan tarikan ke belakang, tepukan kedua telapak tangan di depan dada. Setelah itu, lakukan dorongan ke depan, kembali ke posisi lurus runcing dengan kepala
ditenggelamkan ke air. Perlu diingat, dalam gerakan tangan gaya dada, tangan tidak boleh membuka lebar dan sampai mendekati pantat. Nah, itu adalah gerakan yang kurang tepat. Kemudian yang ketiga adalah gerakan pengambilan nafas. Bagaimana cara melakukan pengambilan nafas dalam renang gaya dada? Yang pertama, mulailah dengan posisi kepala menghadap ke bawah, sejajar dengan tangan lurus dan runcing ke depan. Kemudian, lakukan gerakan tangan dengan kepala naik ke atas. Setelah itu, lakukan pengambilan nafas dengan menggunakan mulut. Kemudian yang keempat, setelah pengambilan nafas, lakukan dorongan tangan ke depan dengan bersamaan kepala turun ke bawah atau ke air dengan membuang nafas menggunakan hidung. Kemudian yang terakhir, kembali ke posisi awal dengan kepala sejajar dengan tangan lurus ke depan. Berikut ini adalah latihan pengambilan nafas dengan dibantu alat yaitu pelampung dengan gerakan 2 tendangan gerakan kaki dada, dan setelah itu pengambilan nafas. Lakukan berulang-ulang untuk membiasakan dalam pengambilan nafas. Ketika di dalam air, jangan lupa untuk membuang nafas menggunakan hidung. Kemudian yang terakhir adalah gerakan kombinasi dari semua gerakan, dimulai dari gerakan kaki, gerakan tangan, dan juga pengambilan nafas. Semuanya dijadikan satu gerakan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mulailah dengan posisi meluncur atau posisi mengambang. Setelah itu, lakukan gerakan tangan terlebih dahulu dengan bersamaan pengambilan nafas. Setelah gerakan tangan dan pengambilan nafas, lalu yang ketiga, dorong tangan lurus ke depan dan bersamaan menjatuhkan kepala ke dalam air dengan posisi ditekuk persiapan mau melakukan tendangan. Setelah itu, lakukan tendangan dari gerakan kaki dengan power atau kekuatan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, kembali ke posisi pertama lagi. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan bisa menyimak video berikut ini bagaimana cara atau tahapannya betul untuk melakukan kombinasi antara tangan, nafas, dan juga kaki. Setiap gerakan kaki ada jeda 2 hitungan, setelah itu gerakan tangan sama pengambilan nafas. Kemudian dorongan tangan bersamaan dengan kepala ditenggelamkan. Perlu diingat, agar mendapatkan kekuatan maksimal dalam gerakan kaki, lakukanlah dengan menggunakan telapak kaki. Juga dibantu tarikan tangan dan dorongan tangan. Gimana anak-anakku semuanya setelah melihat tayangan video kali ini? Dari mulai penjelasan tentang aktivitas air, yang kedua tentang renang, bagaimana tekniknya, pengertian renangnya, kemudian jumlah gaya-gayanya. Nah, maka dari itu siapkan diri kalian untuk mendapatkan penugasan dari Bapak Ibu Guru kalian. Sekian yang dari saya, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan ketika nanti kegiatan pembelajaran sudah mulai aktif kembali. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.